Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengenal ya dengan Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik bin Anas ini teman-teman adalah seorang imam madhab yang mana beliau dilahirkan di kota Madinah ya pada tahun 93 Hijriah. Beliau adalah pemegang atau beliau adalah pendiri madhab Maliki. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita akan belajar sosok Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Malik, beliau dilahirkan di kota Madinah, di kota Nabi. Dan beliau belajar dari para syekh yang berada di Masjid Nabawi. Masya Allah. Mulai beliau belajar ya, di antaranya yang beliau pelajari di Masjid Nabawi itu teman-teman, di antaranya adalah Al-Quran. Di antaranya beliau memiliki juga kesempatan untuk belajar hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Dan kita tahu teman-teman bahwasanya Imam Malik itu menjadi seorang yang sangat luar biasa ketika memiliki seorang ibu yang sangat-sangat semangat ya dalam memotivasi anaknya untuk belajar tanpa batas, memotivasi anaknya untuk belajar kepada guru-guru terbaiknya. Masya Allah, Masya Allah. Ibunya Imam Malik ya, ini dulu ketika beliau mengantarkan Imam Malik untuk belajar kepada Rabi'ah, maka ibunya Imam Malik yaitu Aliyah mengatakan kepada Imam Malik ya, Masya Allah. Dan ini perkataan seorang ibu yang sangat cerdas, luar biasa. Apa yang dikatakan oleh ibunda Imam Malik kepada putranya? Kata beliau, wahai anakku, pergilah engkau ke majlisnya Rabi'ah dan pelajari bagaimana adabnya sebelum engkau ambil ilmunya. Masya Allah. Bahkan ya teman-teman, ibunya Imam Malik itu, kalau beliau mau mengantarkan Imam Malik belajar, beliau pakaikan Imam Malik dengan baju terbaik, dengan imamah terbaik, disiapkan oleh ibunda beliau. Ya, Imam Malik tuh benar-benar ketika akan belajar, semua bajunya, ya, imamahnya, alat tulisnya disiapkan oleh ibunya. Maka subhanallah, begitu luar biasanya pahala ibunda Imam Malik ketika Imam Malik menjadi seorang imam yang banyak mengajarkan kebaikan kepada umat. Dan ini menjadi motivasi untuk diri kita sebagai seorang ibu pastinya. Ketika di pagi hari kita sibuk ya menyiapkan anak-anak dengan menyiapkan baju terbaiknya untuk menuntut ilmu, dengan menyiapkan makanan yang bergizi untuk menuntut ilmu, maka kita harus bersabar ya, karena kelak ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita seperti Imam Malik, maka kita dapatkan pahalanya. Kita nikmati proses dalam mengantarkan anak-anak kita menjadi ulama-ulama, menjadi ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ulama yang banyak bermanfaat untuk umat. Dan ingat, ketahuilah wahai saudariku, jangan pernah kita banyak menuntut dari anak-anak kita untuk mempelajari ilmu terlebih dahulu sebelum mempelajari adab. Karena orang kalau berilmu tapi dia tidak beradab, maka yang muncul adalah kesombongan. Orang kalau dia berilmu tapi tidak beradab, maka dengan ilmunya tidak menambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bercerita tentang ibunda beliau. Kata beliau, ketika meminta izin kepada ibunya untuk pergi belajar menuntut ilmu, maka ibunya pun mengatakan kepada Imam Malik, kemarilah wahai anakku, pakailah pakaian ilmu. Lalu ibuku, kata Imam Malik, memakaikan aku mismaroh. Mismaroh itu adalah suatu jenis pakaian yang kala itu dipakai oleh orang-orang ketika akan menuntut ilmu, dan meletakkan imamah di kepalaku. Imamah itu seperti tutup kepala teman-teman yang biasa dipakai oleh laki-laki ya, ketika pada zamannya Imam Malik ketika akan menghadiri majlis ilmu. Setelah itu kata Imam Malik ya, kemudian ibunya berkata, sekarang pergilah belajar dan pergilah ke Rabi'ah, pelajarilah adab darinya sebelum engkau pelajari ilmu. Subhanallah, betapa pentingnya adab sebelum ilmu, betapa luar biasanya ketika seorang anak semakin bertambah ilmunya, semakin tawadhu, semakin berendah hati. Betapa mulianya seorang anak ketika dia bertambah ilmunya, dia bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan berkenalan teman-teman ya, kenapa ibunda Imam Malik memilih
Rabi'ah bin Abdurrahman untuk menjadi guru terbaik bagi anaknya. Dikisahkan bahwasanya Rabi'ah, ya, guru Imam Malik yang beliau berada di Madinah An-Nabawiyah, dahulu kala teman-teman merupakan seorang ulama yang banyak sekali didatangi oleh para penuntut ilmu, ya, dari berbagai negeri, ya, Masya Allah. Dan beliau memiliki adab yang sangat-sangat luar biasa, Masya Allah. Ketika Rabi'ah, ya, waktu beliau diberikan kesempatan untuk mengajar, ya, maka Rabi'ah bin Abdurrahman sangat berbahagia, Masya Allah. Karena ini merupakan kesempatan untuk beliau menjadi seorang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya, ya. Dan Masya Allah teman-teman, beliau itu sekalinya duduk, ya, di majlis ilmu untuk mengajar, maka beliau benar-benar sebelum mengajar, ya teman-teman, beliau tuh benar-benar meminta restu dari kedua orang tuanya, ya, meminta restu kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, kepada ayahandanya, ya, Masya Allah. Dan beliau terkenal dengan anak yang sangat-sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, Masya Allah. Maka dari itu, ketika kita memilihkan guru bagi anak-anak kita, maka yang paling penting teman-teman, ini adalah kita lihat guru anak-anak kita itu seperti apa adabnya kepada Allah. Guru anak-anak kita itu bagaimana akhlaknya, ya, Masya Allah. Dan dulu ayahanda Rabi'ah bin Abdurrahman teman-teman, ya, ini cerita yang menurut saya menjadi sebuah motivasi bagi kita sebagai seorang ibu, ya, ketika suami kita menitipkan anak-anak kita untuk kita didik. Jadi disebutkan dalam kitab-kitab sirah bahwasanya dulu ayahanda Rabi'ah itu pergi, ya, pernah pergi untuk berjihad fi sabilillah. Maka ketika itu beliau menitipkan, ya, beberapa bekal atau beberapa dirham kepada istri beliau. Dan Masya Allah, Ibunda Rabi'ah itu adalah orang yang sangat-sangat cerdas, ya. Beliau menjadikan uang yang dititipkan oleh suaminya untuk mendidik anaknya. Masya Allah. Subhanallah teman-teman, suatu hari ayahnya pulang, ya, ke kota Madinah dan melihat ada seorang syekh yang sedang duduk, ya, dikelilingi oleh banyak orang dalam menuntut ilmu. Dan syekh itu tidak mengenali ayahanda tercintanya, ya, karena memang sudah lama ayahnya nggak pulang. Masya Allah. Kemudian ketika ayahanda Rabi'ah bin Abdurrahman pulang ke rumah, dia kaget, ya, beliau kaget karena mendapati syekh yang tadinya di masjid itu ada di rumahnya, ya. Maka kemudian bertanya kepada istrinya, dan istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, dulu 400 dinar yang engkau titipkan kepadaku, aku jadikan untuk bekal anakku dalam menuntut ilmu." Ya, Masya Allah, lihat teman-teman, seorang ibu itu di mana-mana fitrahnya menginginkan yang terbaik untuk pendidikan anak. Bahkan para ibu itu biasanya mereka rela mengorbankan dirinya dan mengutamakan anak-anaknya. Mereka rela untuk tidak makan, yang penting bisa membayarkan SPP bagi anak-anaknya yang di pondok. Begitulah Ibunda Rabi'ah. Beliau rela menjadikan uang yang dititipkan oleh ayahanda tercintanya atau oleh suaminya, ya, oleh ayahnya Rabi'ah, untuk benar-benar menjadikan bekal bagi Rabi'ah dalam menuntut ilmu, ya. Masya Allah, Masya Allah. Sampai-sampai akhirnya teman-teman, Masya Allah, Rabi'ah ini Allah jadikan sebagai seorang ulama besar, di mana ketika itu orang-orang ketika mengalami, ya, kesulitan dalam sebuah masalah, mereka mendatangi Rabi'ah, mereka meminta fatwa dari beliau, ya, Masya Allah. Dan ayahnya Rabi'ah ini adalah Farrukh, ya, nanti teman-teman bisa baca. Atau biasanya terkenal Rabi'ah ini putranya Farrukh. Ya, jadi orang-orang tuh paham kalau Rabi'ah ini adalah anaknya Farrukh, ya, Masya Allah. Ketika ayahnya Rabi'ah, ya, berjumpa dengan anaknya, maka dengan serta-merta beliau teteskan air mata, ya, Masya Allah. Karena saking rindunya dengan anaknya, lama tak berjumpa, lihat anaknya sudah menjadi seorang ulama besar. Masya Allah, Masya Allah. Dan inilah sosok Rabi'ah, ya. Kehebatan yang Allah berikan kepadanya tidak lepas pastinya dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya tidak pula lepas, ya. Yang pertama tadi dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah dari jasa ibunda beliau yang begitu luar biasanya menjadikan anaknya seorang ulama dengan memberikan kesempatan untuk belajar, ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ibunda Imam Malik, ya, ketika mengetahui kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Malik, ya. Jadi beliau itu, Imam Malik itu dari kecil itu teman-teman memang sudah terlihat kecerdasannya, ya, Masya Allah. Maka ibunda Imam Malik
ya ketika tahu bahwasanya anaknya diberikan kecerdasan oleh Allah, maka ini merupakan sebuah kesempatan, kata ibunda Imam Malik ya, untuk Imam Malik belajar dari guru-guru terbaiknya. Ya, setelah belajar dari Rabi'ah bin Abdurrahman, putranya Farrukh, kemudian Imam Malik juga belajar dari guru-guru beliau yang ada di kota Madinah ya, dari para syekh yang ada di kota Madinah. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Kita semuanya berharap agar anak-anak kita itu bisa belajar di kota Nabi. Ya, tak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah berkehendak, maka ada kesempatan bagi kita seorang ibu, di mana seorang ibu doanya mustajab ya untuk anak-anaknya, untuk tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar dengan ulama-ulama yang ada di Masjid Nabawi, agar anak kita diberikan kesempatan untuk duduk di majlis-majlis ulama. Dan pastinya yang paling penting teman-teman, bukan seberapa banyak ilmu yang mereka dapatkan, tapi seberapa banyak adab yang mereka dapatkan. Ya Masya Allah. Karena yang namanya guru itu pastinya teman-teman akan sangat-sangat mempengaruhi setiap tingkah laku muridnya. Saya teringat ketika putri kami belajar dengan seorang syekhoh, senantiasa putri kami bercerita, Ummi, syekhoh itu Masya Allah, adabnya luar biasa bagus. Masya Allah, syekhoh itu begini, syekhoh itu begitu. Ya Masya Allah, diceritakanlah tentang tingkah laku syekhohnya yang begitu luar biasa di hadapan putri kami. Ya Masya Allah. Dan saya rasakan sendiri adanya perubahan yang luar biasa. Pastinya itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam diri putri kami setelah bermulazamah, setelah duduk bareng satu rumah dengan syekhonya. Ya Masya Allah. Maka wahai saudari-saudariku, ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa mengantarkan anak-anak kita duduk menuntut ilmu dengan para syekh, dengan para syekho, maka jangan pernah tinggalkan kesempatan ini. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala cabut kesempatan yang telah ada di depan mata kita. Baik, setelah kita mengetahui teman-teman bagaimana sosok Rabi'ah bin Abdurrahman, bagaimana pula sosok ibunda Imam Malik, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi bahwa Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Ya, kalau Imam Syafi'i yang kita bahas kemarin adalah muridnya, Imam Malik ini adalah gurunya. Ya, Masya Allah. Beliau, teman-teman, bisa dibayangkan enggak? Dalam usia belasan tahun, beliau itu sudah dipercaya untuk menjadi seorang mufti. Ya, Masya Allah. Seorang yang memberikan penjelasan kepada orang-orang yang meminta fatwa. Ya, Masya Allah. Dan Imam Malik ini, beliau ketika mengajar, beliau benar-benar memperhatikan didikan ibunya dulu. Jadi dulu kan ibunya kalau Imam Malik mau belajar ke tempatnya Rabi'ah tuh dipakaikan baju yang terbaik, baju yang bersih, baju ilmu ya. Mereka menyebutnya ini baju para penuntut ilmu. Ya, Imam Malik pun demikian. Ya, beliau meniru apa yang ibunya pernah contohkan. Ketika beliau mengajar, maka penduduk Madinah mengetahui bahwasanya itu adalah Malik. Karena memang Masya Allah baju yang dipakainya itu baju terbaik. Jadi kita ketika menuntut ilmu teman-teman, pakailah baju yang terbaik. Karena ketika kita menuntut ilmu dengan baju yang terbaik, maka itu akan lebih menghormati ilmu itu sendiri. Ya Masya Allah. Bahkan Imam Malik, beliau memakai baju yang khusus ya ketika mengajar, yang beliau datangkan langsung dari Aden, dari Yaman. Ya, dan ini pastinya baju yang tidak murah ya. Karena didatangkan bukan dari Madinah tapi dari kota Yaman. Dan beliau nih teman-teman, Masya Allah ya Imam Malik ini, sebelum beliau mengajarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya, beliau itu ketawaduannya ya Masya Allah, beliau senantiasa berwudu dulu. Beliau kemudian salat ya. Subhanallah. Ini yang harus kita contoh teman-teman. Ketika kita akan mengajar, maka jangan lupa untuk mendoakan murid-muridnya. Saya senantiasa mengingatkan saudari-saudariku ustadzah-ustadzah yang ada di sini di satu. Saya mengatakan kepada ustadzah-ustadzah, kalaulah ustadzah itu menemukan kesulitan dalam mendidik anak-anak, ya, yang pertama kali dilakukan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum menemui anak-anak, karena di sini biasanya ustadzah datang pukul 7, ya, anak-anak mulai belajar itu mulai berdatangan setengah 8 ya, belajar jam 8. Sebelum ustadzah berjumpa dengan anak-anak, sebelum anak-anak datang, sholat duha dulu.
Minta kepada Allah agar Allah bukakan hati anak-anak untuk menerima Al-Quran, untuk menerima ilmu. Begitu pula teman-teman ketika kita menjadi seorang guru. Jangan pernah kita tidak doakan murid-murid kita. Begitu pula ketika kita menjadi seorang murid. Jangan lupakan doa untuk guru-guru kita. Kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Karena semua hati hamba Allah yang memegang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Imam Malik ya. Beliau menjadi teladan bagi para penuntut ilmu pastinya, dan menjadi teladan bagi setiap orang yang akan mengambil ilmu baginya. Suatu hari Harun ar-Rasyid ya, ketika menjadi seorang khalifah pada zamannya, pada pemerintahan Abbasiyah, ketika mendengar bahwasanya Imam Malik ini memiliki segudang ilmu ya, maka waktu itu Harun ar-Rasyid memerintahkan pengawalnya untuk mendatangi rumah Imam Malik, teman-teman, agar Imam Malik mau datang ke istananya dan mengajarkan ilmu kepada Harun ar-Rasyid. Subhanallah, ternyata setelah ajudannya Harun ar-Rasyid itu sampai di rumahnya Imam Malik, kemudian mengatakan kepada ajudannya Harun ar-Rasyid bahwasanya yang namanya ilmu itu bukan mendatangi, tapi ilmu itu didatangi. Ya, catat baik-baik ya. Jadi ilmu itu bukan mendatangi orang yang akan belajar, tapi ilmu itu didatangi. Maka kalau kita tahu ada seorang guru yang memiliki segudang ilmu dan dia bagus untuk anak-anak kita, jangan kita panggil guru itu ke rumah. Karena kan kita banyak, mau privat, agama, Al-Quran, kita panggil guru kita ke rumah misalnya. Tapi kita antarkan anak kita kepada gurunya. Antarkan anak kita kepada syekh. Antarkan anak kita kepada syekho. Antarkan anak kita kepada ustadz. Antarkan anak kita kepada ustadzah. Dan itu yang ingin dilakukan ya. Atau ingin agar Allah memberikan barakah ya. Dan itu yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita ketika anak-anak kita belajar ya, Masya Allah. Bahkan Imam Malik ini teman-teman ya, Masya Allah ya, di samping beliau juga memberikan teladan yang baik bahwasanya ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Beliau tuh orang yang Masya Allah ya, saya yakin kenapa Imam Malik itu sangat cinta dengan ilmu sampai beliau itu nggak mau sedikit pun teman-teman terlewat satu hari tidak menuntut ilmu. Karena ibunya dulu nih, ibunya Imam Malik itu orang yang sangat cinta ilmu. Jadi jangan pernah kita berharap kepada anak-anak kita agar anak-anak kita mencintai ilmu kalau kita nggak mencintai ilmu. Jangan pernah berharap anak-anak kita duduk di majelis ilmu kalau kita pun enggan untuk duduk di majelis ilmu. Ya karena semuanya itu berawal dari orang tua. Maka pantaskan diri kita hari ini untuk banyak duduk di majelis ilmu, banyak belajar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan anak-anak kita menyenangi ilmu, agar Allah memudahkan anak-anak kita untuk duduk di majelis ilmu ya, Masya Allah. Suatu hari teman-teman pada waktu Idul Fitri ya, ketika itu Imam Malik ya, Masya Allah, beliau mendatangi kediaman Ibnu Hurmuz ya, dan beliau mengatakan kepada Ibnu Hurmuz ya, kepada guru beliau, kata beliau, kenapa aku datang pada waktu hari raya? Karena saya tahu, kata Imam Malik, para penuntut ilmu itu biasanya mereka lalai ya ketika datang hari raya, mereka kumpul dengan keluarganya, dan saya menjadikan ini kesempatan agar saya bisa banyak bertanya kepada engkau wahai guruku. Masya Allah, dia benar-benar ya, Imam Malik ini senang banget duduk dengan para ulama, dengan guru-guru beliau ya. Beliau bahkan rela ya teman-teman, bayangkan ya, untuk menunggu gurunya itu sampai 1 jam, sampai setengah jam di depan rumahnya. Ya, Masya Allah. Jadi dulu juga ada seorang ulama ya dari kalangan tabi'in yang bernama Nafi'. Di Nafi' ini adalah tetangganya Abdullah bin Umar ya ketika itu. Dan di usia tuanya nih teman-teman, Nafi' memiliki penglihatan yang lemah. Dan Imam Malik itu beliau biasa membimbing Nafi' dari rumahnya ke masjid. Kata beliau nih, lihat saking cintanya Imam Malik kepada ilmu. Kata Imam Malik, tidaklah aku itu mengantarkan, menuntun ya Imam Nafi'. Nafi' juga seorang imam yang banyak ilmunya, seorang ulama besar di Madinah ketika itu. Maka kata Imam Malik, tidaklah aku menunggu Imam Nafi' dan menuntun Imam Nafi' ke masjid kecuali di perjalanan itu aku banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan agama ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya bahkan terkadang Imam Malik ya harus menanti gurunya untuk keluar itu teman-teman ya, berdiri di bawah sinar matahari yang sangat panas ya, Masya Allah. Dan beliau bersabar ya, Masya Allah. Di adab ya akhwat, ketika kita menuntut ilmu maka jadikan kehadiran kita itu lebih dulu daripada guru kita. Kalau kita hanya menunggu ya misalnya 15 menit, setengah jam di room, di Zoom, itu tidak ada bandingannya dengan Imam Malik. Imam Malik menunggu gurunya keluar dalam keadaan tersengat
sengatan matahari langsung ya Masya Allah. Tapi beliau sabar ya Masya Allah. Sabar untuk menunggu gurunda tercintanya yaitu Imam Nafi keluar ya Masya Allah. Masya Allah ya. Ini menjadi teladan yang baik untuk kita. Agar ketika kita menuntut ilmu itu jangan sampai guru kita yang menunggu, tapi kita yang menunggu. Ya Masya Allah. Dan Masya Allah teman-teman ya, Imam Malik ya Masya Allah memiliki julukan ya ulama Darul Hijrah. Maksudnya ulama yang beliau itu berasal dari kota Madinah ya Masya Allah. Bahkan Imam Syafi'i, beliau itu ketika diantar oleh ibundanya, masih ingat nggak? Maka guru yang ditunjuk oleh ibunya Imam Syafi'i ini adalah Imam Malik ya. Imam Syafi'i benar-benar duduk di majlisnya Imam Malik mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunda tercintanya ya Masya Allah. Dan Imam Syafi'i pernah nih mengatakan yang berkaitan dengan Imam Malik teman-teman. Kata beliau, saya melihat ya dalam diri guru tercintaku yaitu Imam Malik ya sebuah penghormatan yang sangat besar terhadap ilmu ya Masya Allah. Sehingga kata Imam Syafi'i ketika saya berada di majelisnya ya, saya itu enggan, kata Imam Syafi'i ya, enggan membuat suara gaduh di dalam majelisnya. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu teman-teman, kalau mau apa ya istilahnya, kalau bahasa kita ini apa ya, kalau mau mengambil kertas atau berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya itu, kata Imam Syafi'i itu saya tuh benar-benar pelan-pelan gitu. Saya nggak mau guru saya terusik. Lihat, ibu yang beradab, ibunya Imam Malik melahirkan anak yang beradab, yaitu Imam Malik. Imam Malik seorang guru yang beradab, melahirkan murid yang beradab pula, yaitu Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan, saya malu ketika harus memindahkan satu halaman ke halaman berikutnya itu dalam keadaan suara yang keras. Ya. Karena itu menurut Imam Syafi'i adalah sebuah hal yang tidak beradab. Ya. Jangankan berpindah dari satu halaman ke halaman berikutnya ya. Kadang ada ya teman-teman, mohon maaf sekali. Anak-anak atau kita nih sedang menuntut ilmu, ternyata kita ngobrol dengan kawannya. Ya, kita ngobrol dengan kawan kita. Ada forum di dalam forum. Terkadang ketika kita sedang menuntut ilmu, guru kita sudah datang, baru kita datang belakangan. Terkadang ketika kita menuntut ilmu ya teman-teman, mohon maaf sekali ya, sampai ada yang ketiduran. Ya subhanallah. Lihat bagaimana Imam Syafi'i begitu menaruh hormat kepada gurunya. Bagaimana Imam Syafi'i ya Masya Allah benar-benar memiliki adab dalam bermajlis. Masya Allah. Ya Masya Allah. Masya Allah teman-teman, Imam Malik ya Masya Allah ini memiliki semangat yang luar biasa ya ketika beliau harus melanjutkan belajarnya ya keluar kota Madinah. Beliau sampai jual tuh atap rumahnya ya, jual kayu-kayu yang ada di atas rumahnya. Masya Allah ya teman-teman. Jadi yang namanya menuntut ilmu juga perlu bekal ya, perlu bekal. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan ya, ala la tanalul ilm illa bisittatin. Yang namanya menuntut ilmu itu diantaranya syaratnya adalah ada, kata Imam Syafi'i, ada bulghah. Bulghah itu adalah bekal ya. Maka Imam Malik karena kehabisan bekal, beliau menjual sebagian kayu dari atap rumahnya ya Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah teman-teman, Imam Malik ini memiliki sebuah kitab yang bagus, yang boleh nanti teman-teman baca kitabnya Imam Malik, yaitu kitab Al-Muwatta, ya, kitab Al-Muwatta, ya Masya Allah. Rahimahullahu Imam Malik rahmatan wasi'atan, dan rahimahullah ibunda Imam Malik yaitu Aliyah, ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Imam Malik, merahmati ibunda Imam Malik, dan merahmati Imam Syafi'i serta para ulama rahimahumullahu jami'an ya. Dan Masya Allah teman-teman, akhlaknya ibunda Imam Malik ini ditiru oleh seseorang yang berasal dari Mauritania. Ketika ibunda ini tahu bahwasanya anaknya ini adalah seorang yang cerdas, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Asy-Syaibani ya. Maka Masya Allah ketika itu ibunya datang ya kepada gurunya Asy-Syaibani dan mengatakan bahwasanya, wahai Syekh, aku tak ingin ya engkau mengajari anak ini satu ilmu pun sebelum anak ini mempelajari tingkah laku dan adab. Maka biarkanlah dia menyertaimu tiap kali engkau berdiri, tiap kali engkau duduk, dan tiap kali engkau tidur. Lihat ya, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan ya teman-teman, para ulama zaman dahulu tuh mereka rela untuk duduk di majlisnya ulama 30 tahun, 40 tahun, puluhan tahun tuh.
Yang mereka harapkan tuh bukan hanya ilmu, tapi adab-adab. Subhanallah. Lihat tingkah laku gurunya, bagaimana ketika berbicara, bagaimana ketika duduk, bagaimana ketika dekat dengan murid-muridnya, bagaimana pula ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diikuti. Setiap apa yang dilakukan oleh gurunya diikuti, dilihat, ya Masya Allah, dan diamalkan, ya Masya Allah. Dan saya berdoa di pagi hari yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita semuanya sebagai orang tua untuk bisa memilihkan guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan jangan pernah kita merasa teman-teman waktu kita itu habis hanya untuk mengantarkan anak-anak kita belajar, ya menuntut ilmu agama. Karena kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala anak kita sudah menjadi orang yang banyak bermanfaat untuk yang lainnya. Subhanallah. Saya membayangkan ya, para ustadz hafidhahumullahu ta'ala jami'an yang saat ini banyak memberikan ya manfaat, nasihat-nasihat terbaik mereka untuk kita. Masya Allah. Maka ibunya para ustadz itu ya, walaupun mereka mungkin ilmunya tidak sedalam putranya yang tercinta ya, tapi mereka dapat pahalanya. Karena mereka lah dulu yang menyiapkan alat tulis untuk para ustadz ini. Sebelum menjadi ustadz pastinya. Mereka lah ibunya yang mencucikan baju, yang menyiapkan sepatu, ya Masya Allah. Jadi jangan pernah teman-teman kita itu merasa waktu kita habis untuk menyiapkan anak-anak kita menuntut ilmu. Dan katakan kepada anak kita, wahai anakku, tidaklah ibu bangga ketika engkau banyak mendapatkan ilmu dan ranking 1. Tapi ibu bangga, wahai anakku, ketika engkau pulang dalam keadaan bertambah rasa takutnya engkau kepada Allah. Ibu bangga, wahai anakku, ketika engkau pulang semakin baik ibadahmu di hadapan Allah. Dan semakin bagusnya akhlakmu di hadapan manusia lainnya. Sehingga itu membuat anak-anak kita, teman-teman, bukan hanya menjadi orang yang pintar, IQ-nya tinggi, tapi tidak beradab. Sehingga itu tidak menjadikan anak-anak kita semakin tinggi, ilmunya semakin sombong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa membimbing anak-anak kita. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Allahumma amin. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.